Hai, Assalamualaikum. Selamat datang di Nawasana Channel. Hari ini saya akan melanjutkan membacakan novel yang berjudul Terpaksa Menikahi Pet Boy, bab 71. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya. Selamat menikmati. Ini apa? Suara Zahran semakin meninggi. Shanum langsung kalah. Dia cuma bisa menangis dengan bentakan seperti itu. Mentalnya tak cukup kuat menghadapi Zahran saat ada dalam keadaan marah. Kejadian segeger ini kamu sembunyikan dari abang. Apa maksudnya ini, Shanum? Kamu gak menganggap abang sebagai suami kamu? Begitu, desak Zahran lagi. Dan yang lebih horor, Zahran melampiaskan kemarahannya dengan melakukan aksi kebut-kebutan di jalan, membuat Shanum tambah takut. Jangankan bicara dan menjelaskan. Menatap Zahran saja, Shanum tak mampu. Dia tak tahu harus menjelaskan mulai dari mana. Kenapa? Karena ada Sinares. Kamu ada main sama bajingan keparat itu. Tuduh Zahran. Dia jadi overthinking. Enggak, bukan gitu. Samar Shanum dengan suara yang berat, karena harus berlomba dengan isak tangisnya. Itu kejadiannya kemarin, kan? Iya. Dan kamu gak menceritakan itu sama sekali? Maaf. Zahran tak tahu harus melampiaskan amarahnya seperti apa lagi. Yang pasti rasa kecewa dan amarah itu telah berkecamuk hebat di dalam dadanya. Cara ia mengemudi semakin tak terkendali, padahal di jam bubaran kantor seperti ini, jalanan sedang cukup padat merayap. Tapi Zahran membelah kemacetan dengan caranya sehingga membuat kekacauan di jalan. Bang, jangan ngebut-ngebut begini, pinta Shanum. Stres dan tekanan tiba-tiba membuat perutnya kram. Zahran tak menggubris. Zahran benar-benar marah dan kecewa. Bisa kita mampir dulu ke klinik? Aku mau check up sekarang, kata Shanum berharap bisa mendistraksi kemarahan Zahran. Jangan mengalihkan topik, Shanum. Kamu mau tetap diam? Kamu tetap gak akan menjelaskan video itu? Zahran masih marah-marah. Nanti aku jelaskan di apartemen, Bang. Sekarang. Perutku kram. Kita ke klinik aja dulu sekalian check up. Shanum masih meminta lalu meraih lengan Zahran. Tapi di luar dugaan, Zahran malah menghempasnya dan itu sangat menyakitkan. Pintar ya kamu. Mau menjadikan kondisi kamu yang lemah ini sebagai senjata buat menghindari tuntutan abang. Tuduh Zahran lagi. Lengkap sudah derita yang Shanum alami sore ini. Derita yang diakibatkan oleh sikap kelirunya. Shanum akui kalau dia salah, tapi dia merasa tertekan dengan amarah Zahran yang sedang memuncak ini. Bahkan dengan tega Zahran menuduh Shanum hanya bersandiwara dan menganggap kalau sakit kram yang ia alami hanya senjata untuk menghindari tuntutan Zahran. Hati Shanum sakit seperti terhunus oleh pedang yang tajam. Seumur menikah, baru kali ini Zahran bersikap kasar begini. Shanum ingin memaklumi hal itu, tapi sungguh dia sedang ada di bawah tekanan yang hebat sekarang. Tak butuh waktu lama, mereka sampai di gedung apartemen. Zahran masuk ke area parkir dan terlihat terburu-buru. Dia sangat bernafsu ingin menyelesaikan masalah ini. Shanum tetap menangis, sesekali mengelus perutnya yang terasa kaku dan ngilu. Sakitnya terasa sampai ke luluh hati saat ditambah dengan bentakan dan tuduhan dari Zahran. Ya Allah, kenapa jadi begini? Gumamnya dan rasanya tak ingin turun dari mobil Zahran.
Sementara Zahran sudah keluar lebih dulu, lalu membukakan pintu Shanum dan melepaskan sendiri safety belt Shanum. Bang, kamu sangat mengecewakan Shanum, ucap Zahran dengan tatapan super tajam saat menunduk melepaskan safety belt Shanum. Aku memang salah, tapi tenang dulu. Nanti aku jelaskan semuanya, ucap Shanum masih terisak. Ayo turun, paksa Zahran. Iya, aku mau turun. Tapi tolong, jangan galak-galak begini, Bang. Jujur saja, aku jadi takut. Aku Shanum. Kamu harus tahu, Abang akan marah kalau dikhianati seperti ini. Aku gak mengkhianati kamu, Bang. Sikap diam kamu, rahasia bodoh yang kamu simpan ini adalah sebuah pengkhianatan. Ngerti? Zahran malah membentak lagi. Benar-benar lost control. Diamnya Shanum, sikap barbar Melissa dan Alexa, dan kemunculan Nares adalah akumulasi yang membuat Zahran di luar kendali seperti ini. Sampai Shanum merasa tak mengenalinya lagi. Kamu belum cukup mengenal aku. Kamu gak cukup mengerti aku. Gumam Shanum yang sudah banjir air mata. Hatinya makin sakit, terasa ditusuk-tusuk belati. Kamu juga, sahut Zahran. Shanum menghela nafas dalam berusaha menyelaraskan hatinya sebelum turun dari mobil. Setelah agak tenang, Shanum akhirnya turun dan melupakan kram di perutnya. Rasa sakit hati sudah membalut rasa sakit kram itu. Prak, masih dengan marah, ia membuncah. Zahran lanjut membanting pintu mobil dan pergi lebih dulu tanpa menggandeng tangan istrinya seperti biasanya. Bahkan hari ini, Zahran sudah melupakan hal itu berulang kali. Tapi Shanum mengabaikan hal itu. Shanum berjalan mengikuti dari belakang dan masuk ke dalam lift, berharap akan segera sampai di dalam apartemen sebelum ada yang melihat drama mereka. Sesampainya di dalam apartemen, Shanum segera menepi, duduk di sofa, sementara Zahran tetap berdiri mondar-mandir sembari menerima panggilan dari kawan-kawannya. Kalian udah dapat orangnya? Oke, gue kesana secepatnya, kata Zahran begitu serius. Zahran berjalan ke arah dinding kaca apartemen dan melihat ke arah kafe di seberang jalan yang merupakan TKP kejadian kemarin. Terlihat ada beberapa motor anggota The Wolf di sana. Sepertinya Juan dan kawan-kawan sudah berhasil menemukan orang yang telah menyebar video itu. Zahran kembali fokus pada Shanum. Masih mau diam? Tanya Zahran masih dengan sikap yang dingin. Aku akan jelaskan, tapi di sini. Abang duduk dulu di sini. Pinta Shanum lalu menepuk ruang kosong di sampingnya saat ini. Jelaskan aja secara singkat dan jelas. Abang harus segera pergi keluar. Baiklah. Shanum sudah mulai tenang. Dia pun akan segera menceritakan, walau dia tahu itu sudah terlambat dan tak akan menyelamatkan apapun. Jadi, kemarin aku kedatangan Kak Melissa dan Kak Alexa. Mereka datang ke sini sebelum Aira dan Mirna datang. Aku kira mereka mau nyari abang. Tapi mereka bilang mereka mau bicara sama aku. Aku mempersilahkan mereka untuk masuk. Tapi mereka mau bicara di luar saja. Aku menurut dan gak sempat ngabarin kamu. Obrolan kami sudah panas sejak awal. Mereka menyebut aku sebagai pelakor. Mereka bilang aku gak tahu diri, aku gak tahu malu karena menikah sama kamu. Aku coba bantah hal itu, dan Kak Melissa tiba-tiba nyiram aku dengan minumannya. Dan entah kenapa, tiba-tiba Bang Nares muncul, ngebelain aku. Tapi dia gak macam-macam kok. Dia malah membalas perbuatan Kak Melissa. Begitulah singkat ceritanya, Bang. Dan lagi, kemarin Bang Nares yang bawa aku pergi dari kafe itu, bantu aku buat menyeberang jalan dan antar aku sampai ke gedung ini.
Shannon menceritakannya secara detail, sangat detail tanpa ditambah-tambah dan tak dikurangi sedikit pun. Memang benar, begitulah kronologinya. Setelah mendengar itu, Zahran pun kembali hendak pergi, tapi dia mengambil kunci motornya sehingga Shannon menjadi cemas lagi. "Abang mau kemana?" tanya Shannon mencoba mencegah. "Kamu tetap di sini, renungkan kesalahan kamu ini." Zahran terus berjalan menuju pintu dan Shannon mengikuti. "Iya, tapi abang mau kemana?" Membuat masalah ini clear. Tegas Zahran dan jawabannya terdengar ambigu. Shannon takut kalau Zahran juga akan bersikap brutal di luar sana. "Bang," Zahran sudah lebih dulu keluar dan mengunci Shannon dari luar sana. Shannon ditinggal dalam keadaan takut, resah, sedih, dan terpenjara dalam rasa bersalah yang sangat mendalam. "Ya Allah, tolong jangan buat ini semakin kacau. Tolong selesaikan masalah ini tanpa menimbulkan masalah yang lain." Harap Shannon dan dia sudah tak bisa berbuat apa-apa lagi. Tapi bersamaan dengan doa yang ia panjatkan, Shannon juga merenungi kesalahannya. Juan dan kawan-kawan mengobrak-abrik seisi kafe sehingga para pengunjung berhamburan ketakutan dan mengintimidasi salah satu karyawan yang teridentifikasi sebagai penyebar potongan rekaman CCTV itu. Lo nggak mikir kalau perbuatan lo bisa menimbulkan masalah besar? Ancam Juan sambil menginjak lelaki yang sudah tak berdaya di bawah kakinya. Maaf bang, serius, saya sudah hapus videonya. Saya juga udah broadcast ke semua akun yang udah membagikan video itu, buat ikut menghapusnya. Rintil lelaki 30 tahunan itu. Tak lama, Zahran datang dengan penuh nafsu dan mengambil alih pekerjaan Juan. Situasi semakin mencekam. Walaupun Zahran masih berbalut setelan kantor, tapi saat ini aura bad boy-nya tak mampu disembunyikan. Zahran menarik kerah kaos seragam pegawai itu dan membuatnya bangkit dengan paksa. "Jadi, lo yang udah nyebarin video memalukan itu?" tanya Zahran dengan nada mengecam. "Iya bang, maaf, saya sudah pastikan video itu sudah tidak ada lagi." "Lo tahu siapa yang ada di dalam video itu?" bentak Zahran. "Maaf bang, lo sudah mempermalukan martabat istri gue," bentak Zahran lagi. Bentakannya menggelegar memenuhi seisi ruang kafe. "Maafkan saya benar-benar menyesal." Lelaki itu mengatupkan kedua tangannya dengan susah payah. Juan dan Gary mengecek seluruh media sosial dan memastikan kalau video itu memang sudah tidak ada lagi. "Udah aman bro, videonya udah gak ada," kabarkan Juan. Zahran sedikit lega. Tapi, puk. Sebelum pergi, Zahran memberi kenang-kenangan pada si penyebar video itu dengan sebuah pukulan telak di perutnya, lalu menghampas tubuhnya ke atas lantai kafe. Zahran pergi dan menginstruksi kepada seluruh anggota untuk meninggalkan kafe yang seketika menjadi tempat yang sangat mencekam itu. Zahran malah bersiap untuk pergi lagi, tapi Juan berhasil menahan kepergian Zahran di halaman parkir kafe. "Bro, tunggu dulu, lo mau kemana?" tahan Juan. "Gue mau buat perhitungan sama semua orang yang terlibat dalam video itu," jawab Zahran tegas. "Biar kami yang selesaikan, sebaiknya lo balik ke bini lo. Pasti dia lagi tertekan banget sekarang," usul Juan dengan bijak. "Gak bisa, ini masalah gue. Dan sisanya biar gue yang selesaikan. Thanks buat kesigapan dan bantuan kalian." "Zah, jangan cegah gue." Zahran melempar tatapan mata yang sangat tajam pada Juan. Juan tahu betul kalau itu artinya dia tak boleh menginterupsi Zahran lagi. "Tapi ingat Zah, jangan pergi dalam keadaan kayak gini. Gue rasa Shannon lebih butuh lo sekarang ini."
Kejadian kemarin pasti udah bikin dia takut. Apalagi dia lagi ngandung anak lo, Zah. Lo tega mau ninggalin dia dan bikin masalah makin rumit itu di luar sana. Udahlah, serahkan aja sisanya sama kami. John memperingatkan sekali lagi tanpa Zahran tak mau dengar. Zahran tetap pergi. Zahran kembali menunggangi motor sportnya dan langsung meluncur bagai zat membelah kemacetan jalanan. John hanya bisa geleng-geleng kepala dibuatnya. Kalau dia bro, nyebrang ke beberapa titik, hubungi si Lexa. Lagi di mana dia? Yang lain coba standby di dekat base camp Pantera. Sisanya standby di komplek perumahan Melissa ya. Atur Juan. Oke bro. Beruntung Zahran memiliki kawan-kawan yang sigap membantu. Juan sangat mengkhawatirkan Zahran yang sedang dikuasai amarah saat ini. Masalahnya ini semua melibatkan Shanum yang diketahui baru saja dikabarkan hamil. Dan hal itu membuat anggota Pantera cukup turut mencemaskan kondisi mental Shanum. Tempat pertama yang Zahran tuju adalah base camp Pantera. Tapi sialnya di sana sedang sepi. Zahran tak menemukan tanda-tanda keberadaan Nares. Sementara menunggu kemunculan Nares, Zahran lanjut menuju ke kediaman Melissa dan dia tak akan segan memperingatkan mantan kekasihnya itu atas kejadian keji kemarin siang. Melihat kedatangan Zahran di halaman rumahnya, Melissa begitu girang dan senang. Melissa hampir-hampir tak percaya, padahal Zahran datang untuk menghakiminya. Wah, mimpi apa aku semalam? Ucapnya dengan girang lalu pergi keluar rumah menyambut kedatangan Zahran. Hai Zah, sapa Melissa tanpa rasa bersalah sedikit pun. Zahran turun dari motornya dan berjalan menghadap pada Melissa yang berdiri di tepi teras rumahnya. Mau kamu apa, Mel? Kenapa kamu ganggu Shanum dan tega berbuat kasar sama dia? Zahran langsung saja ke tujuan utamanya. Zahran menatap Melissa dengan tatapan penuh kebencian. Apa maksud kamu, Zah? Oh, jadi dia ngadu. Melissa masih bersikap inosen. Dia gak ngadu. Tapi aku lihat sendiri kejadiannya. Dan itu benar-benar keterlaluan. Ya udah, ayo masuk dulu. Ayo kita ngobrol di dalam, ajak Melissa. Gak perlu, aku cuma mau peringati kamu aja. Kalau sampai ada kejadian kayak gini lagi, aku gak akan segan membalasnya dengan tanganku sendiri, Mel. Buat kali ini aku gak akan balas, tapi aku gak akan pernah memaafkan kamu. Tegaskan Zahran. Zah, Melissa meraih tangan Zahran, tapi tentu saja Zahran langsung menghempaskannya dengan kasar, sehingga Melissa menjadi galau berat lagi. Ingat itu, Mel. Ingat kata-kataku. Jangan ganggu pernikahanku dengan Shanum. Aku sangat mencintai dia. Aku gak akan membiarkan siapapun menyakiti dia lagi. Tegas Zahran. Dan belum sampai 5 menit di sana, Zahran memutuskan untuk pergi lagi. Zah. Oh ya, satu lagi. Dia bukan pelakor. Kata Zahran untuk terakhir kalinya dan setelahnya benar-benar pergi meninggalkan Melissa yang sejenak terbungkam dengan ultimatum dari sang mantan terindah. Melissa hancur lagi. Peringatan Zahran memang tak panjang dan tak lebar, tapi itu sudah cukup membuat Melissa merasa kecil saat ini. Melissa terdiam dengan mata yang hampir menumpahkan air mata sembari menyaksikan kepergian Zahran yang baru juga datang sekitar 5 menit yang lalu. Zah, panggil Melissa, tapi Zahran sudah pergi melewati gerbang rumahnya. Zah, aku gak akan berhenti. Aku akan tetap memperjuangkan apa yang harus jadi milik aku. Aku gak akan berhenti memperjuangkan kamu. Teriak-teriak Melissa dengan histeris sehingga membuat Pak Satpam heran dan kaget. Dia muncul dan segera berlari menghampiri Melissa. Ada apa, Mel?
Diana langsung memeluk Melissa yang menangis lagi sejadi-jadinya. Padahal malam ini Melissa harus bersiap untuk kembali ke Paris. Tapi kedatangan Zahran sepertinya akan mengacaukan jadwal keberangkatannya. Mel, kamu kenapa? Tadi Mami dengar ada Zahran. Mana dia sekarang? Tanya Diana lagi. Aku cinta sama dia, Mi. Aku mau dia. Ratap Melissa membuat Diana semakin cemas. Udah, ayo masuk. Kamu gak boleh kayak gini, nak. Tapi yang aku mau cuma Zahran, Mi. Oke, kamu tenang dulu ya. Ayo masuk. Diana membimbing Melissa untuk kembali masuk ke dalam rumah. Selepas dari kejadian Melissa, entah kemana lagi Zahran akan pergi. Sementara sebentar lagi gelap akan segera turun, dan Shanum tetap menanti dengan harap-harap cemas di apartemen. Dan bersambung. Sampai ketemu di bab selanjutnya ya. Wassalamualaikum.